Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa dengan metode Runge-Kutta. Metode ini itu merupakan alternatif lain dari metode Dirac-Taylor gitu, yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Kalau Dirac-Taylor kan kita perlu yang namanya turunan tuh. Nah, ini tuh nggak perlu kita repot-repot cari turunannya. Nah, metode ini keunggulannya adalah dia berusaha untuk mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi dengan jalan mengevaluasi fungsinya gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke rumus umum dari metode Runge-Kutta orde ke n. Jadi rumusnya adalah YI plus 1 sama dengan YI ditambah A1K1 ditambah A2K2 ditambah sampai dengan AN KN. Ini adalah rumus umum untuk orde ke n dengan A1, A2 sampai dengan AN-nya ini sudah ditetapkan gitu. Jadi setiap orde itu berbeda-beda. Contoh misalkan untuk metode Runge-Kutta untuk orde ke 2 misalkan, jadi A1-nya itu adalah dia pakainya setengah dan A2-nya dia pakainya setengah. Tapi kalau untuk orde ketiga, dia A1-nya adalah 1/6, A2-nya adalah 4/6, dan A3-nya adalah 1/6 gitu. Dan seterusnya. Jadi itu sudah ditetapkan dahulu. Kemudian K1-nya kita peroleh dengan cara adalah H gitu. Jadi ada yang namanya H itu dikali dengan suatu fungsi xi, yi. Kalau K2 itu adalah tinggal H dikali dengan fxi ditambah P1 dikali H gitu ya. Kemudian yi ditambah Q11K1. Untuk K3-nya itu berarti H dikali fungsi xi ditambah P2H gitu, P2 kali H, yi plus Q21K1 ditambah Q22K2 sampai dengan Kn, yaitu H dikali fungsi xi plus Pn-1 dikali H, kemudian yi plus Qn-1,1 K1 ditambah Qn-2,2 K2 ditambah sampai dengan Qn-1, N dari Kn-1 gitu. Ini adalah rumus umum untuk metode Runge-Kutta orde ke n. Oke, sebagai contoh kita langsung masuk aja ke, misalkan saya mau membahas metode Runge-Kutta orde ketiga gitu. Nah, kalau orde ketiga, rumusnya adalah menjadi yi plus 1 ditambah yi ditambah ini tadi yang A1-nya berarti 1/6 gitu ya. A2-nya adalah 4/6. Sorry, 4/6 karena ini sudah di dalam itu jadi saya tulisnya 4 gitu ya. 4K2 ditambah 1/6 K3. Jadi karena sama-sama mengandung 1/6 jadinya saya faktorkan, maka jadinya 1/6 dikali K1 tambah 4K2 ditambah K3. Oke, kemudian berarti kalau seperti ini rumusnya untuk orde ketiga, gitu ya. Berarti K1-nya adalah H dikali fungsi dari xi, yi. K2-nya adalah kita cari dengan cara H dikali fungsi xi ditambah dari setengah H, gitu ya. Kemudian yi-nya plus setengah K1. K3-nya itu adalah H dikali fungsi xi plus H, yi minus K1 plus 2K2 gitu. Jadi ada K1, K2, dan K3 yang harus kita cari untuk kita mendapatkan nilai dari Y-nya yang dicari gitu ya. Sebagai contoh nih, misalkan selesaikanlah persamaan diferensial Runge-Kutta orde ketiga, yang ditanya orde ketiga ya, orde ketiga
pakai Runge-Kute, kalau diketahui fungsi dy per dx-nya adalah fx, y dari minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat minus 20x plus 8,5. Dengan kondisi awalnya x-nya itu adalah 0 dan y0-nya itu adalah 1. Y0 sama dengan 1 itu maksudnya ketika x-nya 0, maka y-nya nilainya adalah 1. Gitu. Nah, diminta dari x-nya 0 dan x-nya sama dengan 1. Dengan panjang, h itu adalah panjang langkah, yaitu h-nya sebesar 0,5. Ada yang nyebutnya delta x, ada yang nyebutnya h, gitu ya. Sama aja. Oke, maka penyelesaiannya itu seperti apa? Jadi yang kita ketahui apa dulu sih? Yang kita ketahui adalah nilai x0-nya. Ya kan? Nilai x0-nya ini adalah 0. Kemudian berarti y0-nya berapa? Ketika x-nya 0, berarti y0-nya adalah 1. Gitu kan? Oke. Kemudian nilai h-nya berapa sih? Nilai h-nya ini 0,5. 0,5. Gitu. Kemudian itu yang kita ketahui. Nah, ini sama aja seperti kemarin kita menggunakan metode Euler. Berarti kita harus mencari nilai n-nya. Jumlah langkahnya. Yaitu dengan cara apa? Berarti tinggal x n-nya dikurangin x0 per h. Nah, kita lihat di sini di soal diminta dari x0 sampai dengan x sama dengan 1. Berarti xn-nya itu adalah 1. Gitu ya? Berarti xn-nya itu adalah 1. Minus x0, x0-nya kita punya 0 per h, h-nya adalah 0,5. Berarti 1 dibagi 0,5, hasilnya berapa sih? Yaitu 2. Berarti kita punya panjang langkahnya adalah 2, yaitu 0, 0,5, dan 1. Gitu kan? Berarti dari 0 sampai 1, langkahnya ada berapa? Ada 2. Ini dan ini. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja untuk mencarinya. Berarti kita punya 2 langkah. Jadi, tadi kan kita ketahui, kalau x-nya 0, maka y0-nya adalah 1. Gitu kan di soalnya ya. Nah, kemudian berarti kita masuk langkah pertama. Kalau x1-nya adalah 0,5, maka nilai y1-nya berapa sih? Gitu. Itu yang mau ditanyakan. Untuk langkah pertamanya. Oke. Tadi kita sudah punya rumus. Rumusnya mana sih? Ini rumusnya. Ini cara nyari nilai k-nya. Gitu kan? Oke. Sekarang kita cari nilai K1-nya dulu. Dengan cara apa? Yaitu H dikali fungsi dari XI, YI. H-nya kita punya apa? H-nya kita punya 0,5. Nah, fungsinya, fungsi fxi, YI. Ingat ya, yang mau kita cari adalah Y1. Y1 itu didapat dari mana? Y1 adalah ini. YI tambah 1. Berarti I-nya harus apa sih? YI tambah 1 ini harus sama dengan Y1. Berarti I-nya sama dengan apa? I-nya sama dengan 0. Maka di sini adalah fungsi dari X0, Y0. Nah, fungsi fx0, Y0 itu yang mana? Ini fungsinya. Masukkan nilai X0 dan Y0-nya ke dalam fungsi ini. Maka kita cari 0,5 dikali fungsinya. Yaitu apa? Ini, minus 2 dikali X. 0 berarti. X0 pangkat 3, gitu kan? Ditambah 12 kali X0 pangkat 2, minus 20 kali X0 plus 8,5. Gitu. Nah, X0-nya tuh mana? Ini X0-nya. Kita langsung masukkan aja ke dalam fungsinya. Gitu kan? Gak usah repot-repot. 0,5 minus 2 kali 0 pangkat 3. Gitu. Plus 12 kali 0 kuadrat minus 20 kali 0 plus 8,5. Ya jelas, sisanya tinggal 8,5. Gitu kan ya, 0,5 kali 8,5, ya hasilnya adalah 4,25. Gitu. K1 beres, kita dapat K1 adalah 4,25. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari K2. Gitu ya. K2, cara nyarinya adalah H, gitu ya. Kita lihat ini rumus yang ini. H dikali dengan fungsi dari XI ditambah dari setengah H dan Y-nya itu adalah YI ditambah setengah dari K1. Sekarang kita masih masuk di I-nya sama dengan 0, maka XI-nya adalah X0.
ditambah setengah kali H. H-nya kita tadi punya 0,5 gitu kan. Y-nya itu adalah masih Y0 ditambah setengah dari K1. Ini kita dapat 4,25. Oke, H-nya tadi udah dapat 0,5 ya, ada di soal ya, sudah diketahui, jadi ini 0,5. Gitu. Kemudian berarti 0,5 dikali F X0. X0-nya adalah tadi apa? 0 ditambah setengah kali 0,5. Y0-nya adalah kita punya Y0-nya 1. Maka di sini adalah 1. Gitu ya. Kemudian ditambah setengah dikali 4,25. Nilainya adalah F 0 tambah setengah kali 0,5 adalah 0,25. Gitu. Kemudian 1 tambah setengah kali 4,25 adalah 3,125. Gitu ya. Oke, biar kalian gak bingung. Nah, ini artinya ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kalau di dalam fungsinya itu adalah Y-nya, maka Y-nya yang 3,125 itu dimasukkan ke dalam fungsinya. Tapi, karena ini fungsinya adalah hanya nilai X saja, maka nilai X itu saja yang kita masukkan. Berarti 0,5 minus 2 kali X-nya, berarti kita ganti jadi 0,25 pangkat 3 gitu ya. Plus 12 kali 0,25 kuadrat minus 20 kali 0,25 plus 8,5. Maka hasilnya nanti boleh kalian cek lagi, koreksi saya kalau saya salah, ini adalah 4,22. Saya bulatkan. Maka ini hasilnya adalah menjadi 2,11. Saya bulatkan 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Kemudian kita udah dapat nilai K2, kita cari nilai K3. Itu adalah H dikali F XI kali ditambah H gitu ya. Kemudian YI minus K1 ditambah 2K2. Maka kita mencari 0,5 dikali fungsi dari X0 ditambah 0,5 gitu ya. YI-nya berarti tadi 1 kan, minus K1. K1-nya kita dapat 4,25. K2-nya kita dapat 2,11. Sorry, kebanyakan 1. Oke. Kemudian kita cari lagi Fx0. X0-nya adalah 0 gitu. 1 minus 4,25 ditambah 2 kali 2,11 itu kalau nggak salah 0,97. Nanti koreksi lagi kalau saya salah. Berarti ini adalah 0,5 dikali dengan fungsi dari 0 ditambah ini hasilnya 0,5 kan? Ya nggak? Maka ini langsung aja kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti minus 2 kali 0,5 pangkat 3 plus 12 kali 0,5 kuadrat minus 20 kali 0,5 plus 8,5. Ini hasilnya adalah 0,625. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kita udah dapat K1, gini ya, K1, K2, K3-nya kita sudah dapat, maka baru kita bisa cari YI plus 1-nya. Pakai rumus apa? Pakai rumus YI plus 1/6 K1 tambah 4K2 ditambah K3. Jadi kita pakai rumus yang awal ini nih. Ini, yang ini untuk orde ketiganya. Oke, YI itu karena I-nya tadi kita adalah 0, berarti 0 tambah 1. YI-nya berarti Y0, gitu kan? 1/6. K-nya K1 kita dapat 4,25. K2-nya kita dapat 2,11. Dan K3-nya kita dapat 0,625. Oke, kemudian kita hitung. Y0-nya itu tadi 1 kan? Diketahui di dalam soal. Mana? Y0-nya adalah 1. Ditambah 1/6 dikali ini hitung 13,315. Kalau saya nggak salah, maka hasilnya adalah 3,22. Gitu ya. Jadi Y0 itu adalah Y1. Y0 tambah 1 itu adalah Y1 gitu ya. Jadi kita dapat ketika X1-nya adalah 0,5 maka Y1-nya adalah 3,22. Gitu. Sedangkan kita diminta adalah sebanyak 2 langkah. Berarti kita masih lanjut untuk X2 sama dengan 1. Maka Y2-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, untuk dapat Y2 itu adalah YI ditambah 1. Biar jadi Y2, maka I-nya adalah 1. Gitu ya. Oke, kalau begitu berarti K1-nya adalah H, kita cari K1,
xi, yi. Karena tadi i-nya adalah 1, berarti h dikali f x1, y1. Oke, gampang ya. Berarti h-nya kita tahu 0,5. Berarti f x1, y1 berarti tinggal ya udah, tinggal x1-nya. X1-nya tadi kita punya apa sih? X1-nya kita adalah 0,5. Berarti kita langsung masukkan ke dalam fungsinya aja. Minus 2 kali 0,5 pangkat 3 gitu ya tadi fungsinya. Kemudian plus 12 kali 0,5 kuadrat minus 20 kali 0,5 plus 8,5. Gitu. Kemudian ini kita cek, kita hitung 0,625. Oke, koreksi lagi kalau saya salah gitu ya. Kemudian K2-nya sama aja kayak tadi di langkah yang pertama, berarti kita cari H dikali Fxi plus setengah H. Kemudian YI-nya adalah YI plus setengah K1. Berarti 0,5 dikali F. XI-nya adalah X1 ya, 0,5. Plus setengah dikali H-nya adalah 0,5. Y1-nya, Y-nya adalah Y1. Y1 kita dapat berapa ini tadi? 3,22. Plus setengah dari K1. K1-nya kita dapat 0,625. Oke. Kemudian kita hitung. Maka fungsinya menjadi 0,75. Yang ini jadi 3,533. Maka hasilnya adalah menjadi, karena kita fungsinya adalah hanya variabel X di situ, berarti kita tinggal masukkan 0,75 ke dalam X-nya. Gitu ya. Sama aja kayak tadi. Ditambah 8,5. Maka ini kalian hitung hasilnya adalah minus 0,297. Nanti coba dihitung lagi, barangkali saya salah. Oke, ini H dikali F XI plus H YI minus K1 plus 2K2. Gitu ya, benar kan? Rumusnya seperti itu tadi. Minus K1 plus 2K2. Oke, kemudian kita masuk. Berarti H-nya adalah 0,5, fungsi XI, XI-nya adalah tadi X1 0,5, plus H, H-nya adalah 0,5, YI-nya Y1 tadi kita punya 3,22 gitu ya. Minus K1-nya kita dapat 0,625. 2K2-nya kita dapat minus 0,297. Oke, berarti kita punya fungsi yang hasilnya adalah 1, X-nya 1, dan Y-nya adalah 2,001. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi awalnya. Yang mana sih Bu fungsi awal? Ini fungsi awalnya yang di dalam soal. Kita masukkan, berarti minus 2 kali 1 pangkat 3 plus 12 kali 1 kuadrat minus 20 kali 1 plus 8,5. Maka hasilnya adalah 0,5 dikali adalah minus 1,5. Maka hasilnya adalah minus 0,75. Dapat K3-nya, maka kita bisa cari Y2-nya, yaitu YI plus 1, rumusnya ya, YI plus 1/6 K1 tambah 4K2 ditambah K3. Maka YI-nya berarti Y1 tambah 1, Y1 plus 1/6 dikali K1 kita dapat 0,625. K2-nya kita dapat 4 dikali minus 0,297 plus minus 0,75. Y1-nya tadi kita dapat 3,22 gitu ya. Plus 1/6 dikali minus 1,313, maka hasilnya adalah 3,0012. Maka Y2-nya adalah kita dapat 3,0012. Atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 3. Gitu ya. Maka artinya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 1, gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 3,0012. Atau ini kan X2 ya, maka ini seperti ini. Atau ketika X-nya sama dengan 1, maka Y1 nilainya adalah 3,0012. Itu sama aja penafsirannya, begitu. Jadi untuk contoh soal ini ya, ini kita peroleh nilai
Y-nya ketika X-nya sama dengan 1 adalah 3,0012 atau dibulatkan dua angka di belakang koma menjadi 3. Seperti itu. Nah, untuk orde kedua, orde keempat, dan lain sebagainya, itu nilai A-nya itu sudah ditentukan. Gitu ya, tergantung nanti di soalnya mintanya orde keberapa. Oke? Terima kasih. Seperti inilah penjelasan saya mengenai metode Runge-Kutta untuk orde ketiga. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.